Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Doni99. Hari ini akan berbagi informasi terkait rekrutmen bersama BUMN 2025. Tentu kalian yang sudah lolos kemarin seleksi administrasi, tentu banyak hal yang harus kalian persiapkan. Namun pada kesempatan hari ini saya akan berbagi informasi terkait rekrutmennya, ya, tahapan-tahapannya seperti apa. Nanti kalian tolong diperhatikan karena ini hal yang wajib dan penting bagi kalian untuk diperhatikan supaya nanti ketika pas waktunya kalian tes tidak terkendala, ya. Jadi saya mengutip dari mengutip dari Tribun News, ya, yang mana di sini dikasih keterangan 3 hal yang harus dipersiapkan peserta sebelum mengikuti tes online rekrutmen bersama BUMN 2025. Yang pertama yang kalian harus perhatikan, alur peserta, ya. Dikutip dari Instagram BUMN-nya, berikut beberapa hal yang harus dipersiapkan peserta sebelum mengikuti tes online tahap pertama. Yang pertama, kalian harus install Save Exam Browser, ya. Merupakan aplikasi yang dirancang untuk memastikan keamanan dan integritas ujian online dengan memblokir akses ke aplikasi lain dan fitur-fitur lain yang tidak terkait dengan ujian. Nah, ini salah satu yang wajib kalian install, ya, di laptop kalian masing-masing. Aplikasi ini mengurangi potensi kecurangan selama ujian berlangsung dengan membatasi akses peserta ke browser lain. Nah, aplikasi chatting dan fungsi-fungsi lain yang dapat mengganggu proses ujian. Jadi di sini udah bener-bener rekrutmen BUMN ini udah bener-bener menjaga rahasia keamanan kalian, sudah menjaga supaya tidak ada kecurangan, ya. Tentu kalian benar-benar harus fokus apa yang nanti kalian ikuti sesuai dengan prosedurnya, ya. Jadi jangan macam-macam kalau kalian mau lolos, ya. Kedua, ada compatibility device check, ya. Yang kedua, peserta yang telah mendownload Save Exam Browser akan melanjutkan ke tahap compatibility device check, ya. Tahapan ini dilakukan mulai tanggal 14 sampai 17 April 2020 menggunakan perangkat yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Nah, ini juga penting. Sekarang sudah tanggal 15, berarti ada 2 hari lagi, ya, yang kalian harus persiapkan. Benar apa tidak? Oh, sekarang udah 16, ya. Cuma ada 1 hari lagi untuk kalian cek and recheck terlebih dahulu, ya. Tujuan dilakukan compatibility ini yakni untuk mengetahui kesusahan perangkat yang akan digunakan mengerjakan tes, ya. Yang ketiga ada simulasi tes online. Nah, ya. Oh, tadi ada tambahan dari sedikit sistem operasi Windows 10 versi itu atau Windows 11, ya, minimal versi 12.7.5. Perangkat telah terkoneksi dengan kamera, perangkat terhubung dengan jaringan internet. Nah, jadi perlu kalian juga ketahui juga yang punya laptopnya tidak ada kameranya, itu mohon segera kalian ganti, ya. Simulasi tes online yang nomor 3-nya adalah kemudian peserta akan melakukan trial atau simulasi tes online. Simulasi tes online ini akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 April 2025. Jadi jangan sampai
kelewatan karena kalian akan menghadapi tes-tes berikutnya kalau kalian tidak mengikuti tes yang pertama ini. Sesuai dengan jadwal yang tertera pada masing-masing akun peserta. Tujuan diadakannya simulasi tes online ini yaitu untuk mengikuti sekilas mengenai tampilan web saat tes online yang sebenarnya. Jadi sebelum kalian hari H untuk tes online, jadi rekrutmen BUMN ini memberikan contoh terlebih dahulu, memberikan kalian supaya ada gambaran ketika pas waktunya tiba. Tujuan diadakannya simulasi tes online ini yaitu untuk mengetahui sekilas, jadi mengenai tampilan web saat tes online yang sebenarnya. Materi tes online tahap pertama. Adapun materi tes online tahap pertama untuk jenjang pendidikan SMA, SMK akan berbeda dengan jenjang D3, D4, S1 sampai S2. Untuk jenjang SMA atau SMK, materi tes online tahap pertama akan terdiri dari tes kompetensi dasar TKD dan tes wawasan kebangsaan atau TWK ya. Sedangkan untuk jenjang D3, D4, S1, dan S2, materi tes online tahap pertama akan terdiri dari tes kompetensi dasar, tes wawasan kebangsaan, dan akhlak ya. Tentu kalian juga harus mempersiapkan nih tes kewawasan kebangsaan dan akhlak. Kompetensi dasar pun juga harus dipersiapkan. Untuk terkait nilai ambang, nah kalian juga harus memenuhi syarat ya ketika mau lolos. Jadi nilai ambang batas kelulusan sama seperti tahun sebelumnya. Terdapat dari passing grade atau nilai ambang batas yang harus dicapai peserta untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Dalam tes seleksi RBB 2025 seperti tahap 1 dan tahap lainnya, tes kemampuan dasar TKD nilai minimal 58 dan tes akhlak nilai minimal 65. Tes wawasan kebangsaan TWK minimal 50 ya. Berikut itulah yang harus kalian persiapkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.